sempurna lalu titik tanda tanya ya. Lalu apa Pak? Yang ngasih tema ya. Kita akan mendasarinya dari Efesus pasal yang pertama ya 22-23 ya. Kita akan membaca Efesus pasal yang pertama ya 22 sampai ayat yang ke-23. Sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang gereja ya. Di tengah keadaan gereja bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya berespon dan kita menghidupi keimanan kita di tengah-tengah gereja Tuhan. Efesus pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membacanya bersama-sama 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membuka dengan sebuah pertanyaan, apa sih sebenarnya gereja yang sempurna itu? Kalau ditanya gereja yang sempurna itu seperti apa sih Bapak Ibu, gimana kita jawabnya? Kobalim, gereja yang sempurna itu seperti apa kira-kira? Oh seperti Gloria, amin. Ya, di sebelah sini mungkin Pak Soekardi, gereja yang sempurna itu seperti apa? Hah? Adem? AC-nya adem gitu ya. Gereja yang sempurna itu seperti apa Bapak Ibu ya? Kalau kita mau menjalankan kehendak Tuhan ya. Jadi gereja yang menjalankan kehendak Tuhan. Itu gereja yang sempurna ya. Oke, ada lagi mungkin satu di sini supaya imbang. Mencari jiwa yang hilang ya, menjalankan misi Tuhan ya. Ya. Jadi kalau kita mungkin familiar ya, saudara kita ya sebelah suka bilang kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya. Sebenarnya kita kalau kita melihat dan menelaah kalimat ini sebenarnya ada benarnya juga ya. Menurut saya sebenarnya enggak ada gereja itu yang sebenarnya sempurna ya. Kita cari gereja atau lihat gereja yang sempurna itu seperti apa gitu ya. Anak muda, terutama saya melayani anak muda, seringkali kita tuh pengen ke gereja yang terbaik, gereja yang sempurna. Tetapi kalau kita melihat dan mulai masuk ke dalamnya, kita tahu sebenarnya enggak ada satupun gereja yang sempurna. Ada banyak orang yang bicara tentang gereja yang sempurna atau gereja yang luar biasa, itu gerejanya rame, banyak orang ya. Tolak ukurnya itu kehadiran. Semua pulang merasa diberkati dan dapat inspirasi ya, kayak HP itu pulang gereja kayak dicas jadi 100 gitu ya. Kalau datang itu 70 atau 30, pulang itu cepek 100% gitu ya. Itu gereja yang sempurna gitu ya. Kalau ditegur dosanya, waduh malah loyo ya. Di kantor diamuin bos, di gereja diamuin sama pendeta ya. Jadi tambah loyo ya, itu kayak nggak asik gitu ya. Fasilitas baik, LED, musiknya oke, penyambutannya ramah. Nah, itu gereja yang wah luar biasa ya. AC-nya juga enggak dingin, enggak panas. Nah ini susah juga ya, ada yang orang bilang di gedung lantai 2-nya ada yang kedinginan ya, ada yang kepanasan ya. Mestinya gimana ya, semuanya bawa jaket aja ya, yang kedinginan pakai jaket, yang enggak usah pakai jaket ya. Kursinya empuk seperti di bioskop. Wah, ada gereja yang benar-benar juga memperhatikan fasilitas, benar-benar kursinya empuk kayak nonton ya, sampai banyak yang ketiduran, mulutnya kemasukan laler ya. Jadi ada banyak orang melihat gereja itu yang sempurna itu seringkali dilihat sekedar kehadiran, fasilitas, rame, wah ini gereja yang luar biasa ya. Padahal sebenarnya apakah memang seperti itu gereja yang sempurna itu ya. Nah kalau kita berbicara tentang pertanyaan seperti apa sih gereja yang sempurna itu ya, atau ada nggak sih gereja yang sempurna? Nah pertanyaan ini susah dijawab karena sebenarnya orang-orang di dalam gereja itu nggak sempurna kalau kita boleh jujur. Benar nggak ya? Bapak Ibu, kita siapa di sini yang sempurna hidupnya?
Enggak ada ya. Kita masih bergumul di dalam dosa kita, bergumul di dalam kelemahan kita masing-masing. Sehingga bisa jadi gereja itu enggak ada yang sempurna karena orang-orang di dalamnya itu enggak sempurna Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan saya enggak sempurna. Sehingga kadangkala ada konflik, ada kesulitan, ada masalah. Karena orang-orang di dalamnya itu tidak sempurna. Bagaimana kalau anggotanya itu enggak sempurna, bergumul di dalam dosa, masih dalam proses pengudusan dan kita berharap ada gereja yang sempurna. Tidak ada ya. Yang kedua, sempurna itu menurut siapa? Ya kalau menurut penilaian pribadi kita, siapa kita? Kita sehingga bisa bilang ini gereja sempurna atau enggak. Padahal gereja itu institusi yang didirikan oleh Tuhan. Kita manusia enggak bisa, enggak di levelnya untuk menghakimi gereja ini sempurna atau enggak. Benar enggak ya? Kita enggak di posisi yang demikian Bapak Ibu ya. Ada banyak orang yang nih susah ya untuk melihat gereja dan biasanya mencari terus gereja yang sempurna. Pergi ke sana sini untuk mencari gereja yang sempurna, ya kadang-kala nggak akan menemukan. Kalau kita udah datang pertama mungkin kelihatannya sempurna, ya tapi begitu kita mulai terlibat di dalamnya, karena kita juga nggak sempurna, orang-orang nggak sempurna, kita juga mengalami kesulitan dan pergumulan di sana. Ya. Oleh karena itu saya boleh mengatakan seperti ini, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang gereja yang sempurna, itu adalah gereja yang seharusnya berfungsi sebagaimana Allah menciptakannya. Benar gak ya? Apa sih tujuan Tuhan itu menciptakan gereja? Bukan berdasarkan penilaian diri kita sendiri, tapi apa kata firman Tuhan tentang gereja. Itu yang menjadi tolak ukur gereja itu sempurna atau enggak. Ketika menjalankan fungsinya sebagaimana Allah menciptakannya. Ya, di dalam bagian firman Tuhan yang hari kita baca, Paulus sedang berbicara tentang gereja. Di mana gereja itu adalah seperti tubuh yang dipimpin oleh otoritas Kristus. Jadi Kristuslah yang memimpin dan kita semua adalah anggota tubuhnya yang kemudian dibentuk sedemikian rupa di dalam kepenuhan Dia sehingga kita dibentuk semakin serupa dengan Dia dan menjadi satu kesatuan di dalam kepemimpinan dan otoritas Kristus. Jadi pemimpin gereja itu bukan majelis dan hamba Tuhan, tetapi Kristus, dan kita semua adalah tubuhnya, dan kita berjalan di dalam pimpinan dan otoritas Yesus. Ya, kalau kita ngelihat sebenarnya tujuan gereja itu ada 3. Ya, yang pertama itu tujuan ke atas. Tujuan ke atas artinya gereja itu ada agar umatnya beribadah kepada Tuhan. Sejak perjanjian lama ketika Tuhan melepaskan orang-orang Israel, Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi dan beribadah kepadaku. Ya, jadi gereja di dalam perjanjian baru menjalankan fungsi yang sama. Kita semua orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita berkumpul untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan. Di dalam Kolose, ya jemaat itu katakan berkumpul mengucap syukur dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, pujian, mazmur, nyanyian rohani, dan syukur kepada Allah di dalam hati kita. Bahkan itu bukan di dalam ya, tapi dari dalam hati kita sebenarnya makna dari Kolose ini. Jadi dengan sepenuh hati kita beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan, kita berkumpul di dalam ibadah. Jadi gereja yang baik di dalam ibadah itu bukan bicara tentang menyenangkan manusianya gitu ya. Kadang-kadang kita melihatnya, ibadah yang baik itu wah yang sempurna, yang enggak ada salahnya, yang musiknya enggak ada salahnya, fun-nya benar semua, ya kan? Yang enggak ada falesnya gitu ya, yang ya itulah. Tapi sebenarnya itu kan bicara tentang diri kita, benar enggak ya? Diri kita, padahal no. Tujuan gereja adalah kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi tujuannya itu ke atas. Kita berkumpul bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk mendengarkan apa yang kita mau dengar dan untuk kita pulang jadi happy. No, karena kita telah ditebus oleh Tuhan, kita beribadah di dalam gereja untuk memuliakan Dia. Ya ini tujuan ke atas ya, untuk menggambarkan secara gampang kita lihat pertama tujuan ke atas ya.
Yang kedua, fungsi gereja adalah tujuan ke dalam, ya. Gereja itu didesain oleh Tuhan agar setiap orang di dalamnya yang berdosa, yang bergumul di dalam kehidupannya, yang jatuh bangun mengikut Tuhan itu boleh didewasakan dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan, ya. Jadi gereja itu ada untuk mengumpulkan orang-orang di tengah-tengah kelemahannya, mereka saling mendukung satu sama lain dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi gereja ada untuk memimpin tiap-tiap orang percaya kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Dan seringkali ini melibatkan juga yang namanya disiplin gereja. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ditegur, kita saling menegur, kita menajamkan satu sama lain. Sehingga gereja itu berfungsi menjadi komunitas yang boleh menajamkan kita dan mendewasakan kita. Yang kedua, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kedewasaan yang penuh. Jadi gereja juga ada agar orang-orang di dalamnya itu saling melayani satu sama lain untuk membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sempat doakan, ya saya bersyukur Bapak Ibu mendoakan ya untuk bayi saya. Waktu lahir itu putri saya ini sempat masuk ke ICU ya, NICU gitu ya. Jadi karena kuning banget sehingga harus disinar ya. Tapi secara waktu lahir itu cukup ya, secara berat badan ya oke lah. Ya 2,96 ya, hampir 3 ya, oke lah ya. Ya sebenarnya enggak ada masalah, cuma karena kuningnya itu terlalu tinggi, ya kalau terlalu tinggi juga bisa berbahaya, jadi disinar ya. Nah yang saya amati waktu di NICU itu, papa mamanya itu boleh masuk Bapak Ibu ya. Saya boleh masuk kayak ngasih minum susu atau ngajak ngobrol gitu boleh, tapi enggak bisa lama-lama. Tapi di situ saya melihat ada bayi-bayi yang lain itu yang lahirnya prematur Bapak Ibu. Ya. Ada yang lahir itu cuma 1,8 gitu, 1,6 gitu, kecil banget ya. Dan beberapa di antara mereka dimasukkan di dalam alat seperti ini yang namanya itu inkubator. Ya, ya masuk di alat ini bukan cuma 1-2 hari, saya ngelihat ada yang udah 3 bulan di sana. Jadi kenapa? Karena lahirnya terlalu awal, prematur, sehingga perlu dirawat secara intensif sampai dia tuh ya mateng gitu lah ya, mateng gitu ya. Jadi saya ngeliat ya bersyukurnya ada anak-anak yang beratnya udah hampir 3 kilo juga, tapi perlu proses yang panjang di sana, dirawat dengan baik sampai anak itu bahkan ya nantinya bisa sehat dan bisa pulang ya Bapak Ibu ya. Waktu saya berpikir tentang gereja berfungsi ke dalam, itu gereja itu saya ibaratkan seperti alat ini Bapak Ibu ya, inkubator ya. Kita mungkin jadi anak Tuhan tapi kita ini belum mateng gitu Bapak Ibu ya. Ibaratkan kita semua ini belum mateng Bapak Ibu ya. Sehingga kita semua ini perlu diproses. Gereja dan saudara seiman ini di tengah kadangkala ada konflik ya, ada nggak cocoknya, itu proses kita menjadi matang, proses kita untuk menjadi dewasa. Kalau setiap kali ada konflik di dalam pelayanan kita pindah gereja, yuk kita cuma akan loncat-loncat kayak kelinci dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Karena dimanapun kita orang-orang berdosa, kita bisa melukai, kita bisa dilukai, itu adalah satu proses yang wajar terjadi. Tapi itu kedewasaan kita. Sehingga ketika ada di dalam gereja, jangan melihat gereja itu tempat yang wah nyaman, semuanya ramah, gak ada masalah, enggak. Tapi yuk kita lihat sama-sama gereja itu adalah satu tempat di mana kita itu bertumbuh dan berproses untuk menjadi matang dan dewasa. Pelayanan pasti ada sulitnya. Yesus melayani aja susah, apalagi kita. Ya, kita hari ini masa mau jadi anak Tuhan enak-enak aja, nggak bisa ya. Kristus yang kita teladanin menderita. Jadi kalau kita di dalam pelayanan menderita, itu bukan hal yang mengejutkan.
ya. Tapi ketika ada kesulitan, konflik, permasalahan tengah-tengah gereja, lihat Tuhan, aku mau dewasa. Tuhan, cara ini atau konflik ini membuat aku untuk matang. Ya. Kenapa sih kita perlu menjadi dewasa? Kenapa sih kita perlu matang? Ya. Karena ada tujuan ketiga yang Tuhan nyatakan dan Tuhan harapkan melalui gerejanya, yaitu tujuan keluar. Tujuan ke atas tadi kita beribadah kepada Tuhan, tujuan ke dalam itu kita didewasakan di tengah-tengah gereja Tuhan seperti dalam inkubator. Untuk apa? Untuk kita keluar, untuk kita menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan Injilnya, untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Kenapa hari ini ada banyak kesaksian orang Kristen itu tumpul Bapak Ibu. Kehidupan orang Kristen itu tidak lagi mengubahkan dan membuat orang-orang heran seperti gereja mula-mula. Karena banyak orang hari ini melihat gereja hanya tempat untuk datang tiap minggu, bahkan tempat perkumpulan sosial. Tapi tidak mengambil kesempatan dan melihat bahwa gereja itu tempat untuk aku dibentuk oleh Tuhan. Ketika aku mendengarkan firman Tuhan itu adalah kesempatan aku dibentuk oleh Tuhan. Supaya hidupku ini jatuh bangun tapi aku boleh semakin matang dan bisa jadi kesaksian untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi tujuan ke dalam ketika kita menghadapi setiap kesulitan, konflik, melayani satu sama lain, itulah satu proses menuju kematangan sehingga kita bisa memberitakan Injil dengan baik. Sehingga melalui hidup kita itu orang-orang boleh mengenal Tuhan dan ada banyak orang boleh dimuridkan melalui kehidupan kita. Ya, kalau sama saudara seiman aja kita benci sampai gak nyopo, ya, apalagi sama orang luar ya. Tuhan bilang ini bahkan ya, kasihilah musuhmu. Wah, kasih musuh apalagi ya. Saudara seiman elek wis mangkel aku. Tak duduk balkon aja. Itu saudara seiman loh. Apalagi sama orang lain. Ketika ada konflik dalam gereja, belajar menyelesaikan. Belajar berdamai satu sama lain. Sehingga kita bisa melakukan kasihi musuh. Saudara seiman aja kita gak bisa mengasihi apalagi musuh kita. Jadi ketika ada kesulitan kita gak boleh bilang, gak urusan ya, aku lo gak butuh dia. Nah, kalau kita dalam gereja kita sikapnya seperti itu, ya apalagi kita mau bilang jadi kesaksian untuk orang lain, gak bisa. Ya, kalau kita ada pelayanan, ada kesalahan, dikritik kita kayak, aku lo gak dapat apa-apa. Dikritik, aku pelayanan aja di gereja lain. Wah, ya kita nggak bertumbuh, Pak. Ya, di tengah kesulitan yang ada, gereja itu ada untuk kita menjadi inkubator, untuk kita menjadi dewasa, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan yang keluar menjadi saksinya. Jadi 3 hal ini adalah hal yang terpenting bagi gereja. Bukan masalah fasilitasnya, bukan masalah sepi atau ramenya. Percuma kalau semuanya lengkap, tapi gereja hanya menjadi tempat kita untuk menonton orang ceramah, menonton orang nyanyi, ya, menonton orang khotbah, ya, percuma, ya, percuma kalau kursinya empuk, ya, tapi malah turu kabeh, ya, percuma, ya. Percuma kalau semuanya kelihatannya secara fisik sempurna, tetapi enggak mendewasakan orang-orang di dalamnya dan tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar, itu percuma. Ya. Saya membaca satu buku yang menuliskan ada 8 pertanyaan evaluasi untuk gereja yang sehat. Ya. Kita mau lihat kurang lebih Gloria Pacar udah oke enggak ya? Jadi sekali lagi gereja yang sehat atau yang baik itu bukan fasilitasnya atau ramenya atau nyamannya, bukan ya. Tetapi apakah gereja itu memberitakan firman Tuhan dengan setia? Ya. Apakah firman Tuhan itu diberitakan melalui mimbar? Ataukah hanya pandangan-pandangan manusia? Quote-quote orang, ya.
atau bahkan tips-tips kesehatan. Atau memang firman Tuhan dengan setia diberitakan di mimbar gereja. Yang kedua, apakah gereja itu mengajarkan dan memegang doktrin yang benar? Apakah didasarkan pada doktrin atau kerangka pikir teologi yang benar? Apakah gereja itu berfokus pada Injil dan memberitakan Injil, ya seperti katanya tadi. Apakah pemimpin gereja itu rendah hati dan berintegritas? Enggak ada pemimpin yang sempurna, tapi pemimpinnya rendah hati enggak? Mau enggak untuk diberi masukan? Mau enggak untuk berubah, ya? Berintegritas enggak? Bukan cuma pintar bicara di depan, tapi dalam kehidupannya apakah mencerminkan apa yang ia katakan? Apakah orang-orang di gereja itu rindu menghidupi firman Tuhan, ya? Apakah ada relasi yang baik antar orang percaya, ya? Apakah kalau ada dengar yang kesulitan, kita sama-sama pengen nolong, ya, bukan sama-sama yuk kita gosipin gitu ya. Kita sama-sama pengen nolong, kita sama-sama nanyain keadaannya, ya. Apakah orang percaya ditantang untuk melayani, ya? Apakah gereja dapat mengeluarkan saya? Nah ini menarik ya, dia bilang bisa, salah satu tanda gereja yang sehat itu gereja itu mau mengeluarkan saya dari keanggotaan jemaat sebagai bentuk disiplin. Nah ini menarik, kayaknya hari ini gereja agak nggak melakukan ini, tapi kalau kita membaca perjanjian baru sebenarnya disiplin rohani itu sesuatu yang sangat ditekankan oleh Paulus bagi gerejanya. Kalau ada jemaat yang berdosa itu ditegur. Karena apa? Kalau satu dibiarkan, dosa itu akan disepelekan oleh orang-orang yang lain dan kekudusan gereja akan dinodai oleh karena dosa yang dibiarkan tengah-tengah jemaat. Salah satu gereja yang sehat atau yang benar adalah dalam perjanjian baru yang paling jelas adalah gereja berani memberikan disiplin. Disiplin karena kita sayang sama dia. Kita tegur orang yang berdosa dengan cara yang baik tentunya, tetapi kita jelas ini dosa. Kita bimbing orang itu dalam kebenaran. Kalau nggak bisa, dikeluarkan. Ini salah satu. Ini, kalau hari ini gereja agak takut ya ngeluarin jemaatnya. Tetapi hal ini penting agar orang tahu bahwa menjadi bagian di dalam gereja itu bukan main-main. Kita harus bersama-sama mendukung satu sama lain di dalam hidup kudus dan menjadi saksi. Sehingga ini sesuatu yang serius, ya. Bapak Ibu, kalau dinilai seperti ini, Gloria Pacar dapat berapa kira-kira? Cepet? 99? 95? Ya ini beberapa pertanyaan yang membantu ya. Kita next ya. Jadi di tengah ketidaksempurnaan gereja enggak ada gereja yang sempurna. Di Alkitab gereja Galatia juga ada pergumulan, Korintus juga ada pergumulan, Roma juga ada pergumulan, Filipi juga ada pergumulan. Semua gereja itu enggak ada yang sempurna ya. Tetapi justru di tengah ketidaksempurnaan itu apa yang kita lakukan? Apa peran kita? Ya. Ada 3 pilihan ini, pilihan ganda, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang A menjadi kritikus. Oh, tukang kritik ya. Wah, tadi lagu pertama sama keempat salah temponya. Pemusiknya itu tangannya jarinya keseleo di lagu ini bagian refren. Wah, itu kritikus kan? Dicatetin. Ini dengerin ibadah nyanyi enggak ya? Kok sempet nyatetin ya? Khotbahnya pendetanya ini suka ngomong ya, saya catat ada 70 kali ngomong ya gitu ya. Ya, catin semuanya. Kesalahan tadi slide-nya telat 13 kali. Wah, dicatat semuanya. Kita bisa menjadi seorang kritikus. Ya. Tapi apa ini membangun gereja Tuhan? Yang kedua, kita bisa menjadi orang Kristen yang nomaden atau pindah-pindah, ya GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan, ya. Hari ini ke gereja ini, besok ke gereja itu, atau aku gak jalan-jalan ke gereja lain loh, ke Gloria. Minggu ini Pacar,
minggu depan satelit, minggu depan galaksi, minggu depan rongkot, jalan-jalan ya, keliling ya. Tapi kita nggak akan pernah bertumbuh karena nggak ada konflik di sana, karena kita nggak mau deket sama siapa-siapa, kita nggak mau diproses sama Tuhan. Atau kita mau stay, tinggal, bertumbuh, melayani dan membangun gereja Tuhan. Karena kita mau pindah kemanapun juga. Ada saatnya kita akan bilang, aku harus stop, aku membangun gereja ini. Aku mau ada di sini untuk bertumbuh. Bapak Ibu, kalau gereja itu enggak sempurna, apa yang kita lakukan? Ya. Adakah kita mau minta Tuhan, aku tahu enggak ada gereja yang sempurna, tapi Tuhan kasih aku beban untuk gereja ini. Aku mau melayani di sini. Aku mau bertumbuh di gereja ini. Aku mau konflik di gereja ini. Aku mau diasah di gereja ini. Supaya aku bisa dewasa menjadi saksi buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gereja yang sempurna bukan dari luar belakang. Tapi adakah gereja itu menyembah Tuhan ke atas? Adakah gereja itu ke dalam mendewasakan orang-orang percaya di dalam? Dan kemudian adakah gereja itu mampu mengutus orang-orang? Bahkan kita semua mampu keluar dan menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injilnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita berespon dengan benar. Di tengah gereja Gloria Pacar, kita boleh didewasakan dan hidup kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan secara acak Tuhan itu menempatkan kita di gereja ini. Bukan secara kebetulan Tuhan itu menaruh kita di Gloria Pacar. Maukah saat ini kita datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, tolong aku Tuhan. Agar kehidupan bergerejaku bukan hanya mempersoalkan hal-hal yang permukaan. Tolong aku bukan hanya terus menuntut dilayani, terus menuntut kesempurnaan. Tapi tolong aku untuk menjadi jawaban. Tolong aku untuk membangun di tengah-tengah gereja Tuhan. Tolong aku untuk bertumbuh Tuhan. Tolong aku untuk dimampukan menjadi saksi Tuhan. Melalui firman yang setiap minggu aku dengarkan. Melalui pelayanan yang aku berikan kepada saudara seiman. Aku menjadi dewasa dan siap menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kita minta Tuhan berikan aku hati untuk bergereja dengan benar Tuhan. Untuk aku mau bertumbuh, untuk aku mau melayani orang lain. Untuk aku mau menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, hari ini ada banyak gereja di luar sana yang menawarkan berbagai macam hal. Tapi bukankah ada banyak hal yang ditawarkan itu sikapnya dan sifatnya permukaan belaka. Tuhan tolong aku dan tolong kami semua. Di mana Tuhan menempatkan kami boleh terus mengingat tujuan Tuhan menciptakan gereja. Agar kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati. Agar kami boleh didewasakan melalui pelayanan dan melalui kesulitan yang ada. Melalui interaksi kami ditajamkan satu sama lain.
sehingga kami boleh keluar menjadi saksi Tuhan. Ingatkan kami pada hal yang terpenting ini Tuhan. Bukan pada hal-hal lain yang tidak terlalu penting. Ingatkan kami Tuhan, setiap kali kami beribadah, setiap kali kami datang ke rumah Tuhan, kesempatan kami dibaharui oleh Tuhan. Kesempatan kami diubahkan oleh Tuhan. Setiap kami melayani Tuhan, biarlah kami ingat, adalah kesempatan bagi kami untuk meneladani Kristus yang melayani kami, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Engkau taat memenuhi panggilan. Biar kami belajar untuk membagi hidup ini kepada saudara seiman. Sebelum kami keluar memberitakan Injil-Mu. Sebelum kami keluar dan hidup kami ini dilihat oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan mereka bisa melihat Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang kasih. Engkau Allah yang mengasihi dan menyelamatkan mereka juga. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, buanglah hal-hal yang lain yang membuat kami sibuk di dalam gereja melakukan hal-hal yang gak penting. Biar kami terfokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi gereja-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin.